Saya sekarang ada di Kebun Buku yang dulu namanya Kebun Bibi. Ya, ini sebuah kafe, sebuah mini library lah, katakanlah seperti itu, tapi juga sebuah galeri. Sekarang ada pameran tunggalnya dikit-dikit dengan tema atau judul Teruslah Merdeka. Karya-karya Sigit punya karakter khusus yang kita akan bisa lihat beberapa saat lagi. Oke. Itu ada senimannya. Halo Git. Oke. Malam Mas Gus. Malam-malam aku pengen lihat ini karyamu. Ini yang pertama ini. Wah, ini kayaknya karya yang punya kisah, punya narasi tersendiri karena mungkin tidak dibuat khusus untuk ini, tapi ada alasan lain kenapa dia dihadirkan di pameran tunggalmu kali ini ya. Bisa cerita ini? Ya, aslinya ini arsip dari satu lembaga arsip di Belanda, KLS ya, kalau ya, salah ya namanya ya. Teman-teman bisa cek lagi. Itu satu lembaga arsip di Belanda dan sangat tidak terbuka, artinya untuk mengaksesnya tidak mudah. Nah, lalu saya berpikir ketika misalnya arsip ini saya jadikan karya, lalu saya distribusikan dengan seperti metode karya saya, yaitu meletakkan karya saya di tengah-tengah publik atau lebih sederhana di jalan, di ruang publik. Mungkin dengan itu keeklusivitasan si arsip yang dikuasai oleh, dalam tanda kutip ya, dikuasai oleh lembaga arsip Belanda ini bisa ditemukan oleh banyak orang lagi gitu. Nah, untuk itu aku jadikan karya dan aku letakkan di beberapa tempat, salah satunya di Jogja, di Jakarta, di Austria, dan mungkin di beberapa tempat lain yang lainnya. Tapi dengan maksud tujuan yaitu aku mendistribusikan karya sebagai metode mendistribusikan arsip, begitu Mas. Dan ini dokumentasi Bali mungkin juga tahun 40-an, waktu gadis Bali masih dengan telinga besarnya, yang sekarang sudah hilang, sudah punah, begitu. Nah, jadi ini karya adalah artefak yang ada di ruang publik, yang betul-betul karya ini diterapkan atau dibuat di ruang terbuka, di ruang umum, dan kemudian digalerikan. Ya. Kira-kira gitu ya? Iya. Jadi 2013 ini aku bikin di Ledok Tukangan, kampung Ledok Tukangan, ini dari kota Hidran. Nah, kotanya sendiri udah hancur. Terus ada kawan penggiat sosial di sana namanya Gus Anang menyelamatkan ya dengan menyimpan tutupnya, ini disimpan di rumahnya, dan untuk kebutuhan pameran ini karya ini, artefak ini aku pinjam. Jadi ini tutup buah kota Hidran. Kota Hidran. Air, nah ini candelannya, ya, candelannya masih betul karya yang orisinal, menarik, karena ada di ruang publik dan kemudian dipindahkan. Dan masih sangat layak tentu untuk dijadikan sebagai materi pameran. Karya-karya yang lain saya kira juga punya narasi yang unik, menarik, dan bisa diceritakan secara singkat dan tegas. Ini karya yang berikutnya ya? Ya. Ini karya apa ini? Ya, ini karya aku beri judul Senyum Syukur Ibu Pariah. Ibu Pariah ini salah satu buruh gendong di Pasar Mringharjo, atau kalau istilah Jogja, buruh gendong ini sebutan profesinya adalah mbok serumbung, yaitu porter atau kuli panggul. Nah, aku ketemu beliau di Pasar Mringharjo di tengah kekrauditan, keramaian, kehiruk pikukan Pasar Mringharjo, dan pas di ujung tangga. Jadi Ibu Pariah ini setelah naik turun tangga di salah satu ujung tangga ketemu aku, dan dia masih sempat memberi senyum kepadaku. Jadi marginalisasi yang dia dapat selama sepanjang hidupnya itu tidak merubah
ketulusan hatinya. Dan mayoritas ibu-ibu buruh gendong di sana beban bawaannya bisa 3 kali lipat dari badannya, dan tidak bermaksud mendiskreditkan, tapi artinya beliau ini kuat bukan karena nutrisi apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka dahar atau maem, tetapi karena ketulusan dan kecintaan beliau atau mereka kepada keluarganya untuk mencari uang, save money. Lalu mereka pulangnya 2 minggu sekali, Mas Gus. Mereka tidurnya menunggu toko Progo. Orang-orang mana? Sentolo. Sentolo itu daerah Jalan Wates. Jalan Wates, ya, oke. Ya. Di daerah Kulon Progo. Kulon Progo. Dan sarenya tidurnya nunggu toko Progo kalau tutup. Jadi kalau teman-teman lewat depan toko Progo, ada ibu-ibu yang sare di sana, yang bubuk di sana, itu bukan homeless, itu ibu-ibu buruh gendong. Karena pasar tidak boleh untuk Ini tidur. menarik medianya karena dicetak, dibuat di atas Jendela. jendela ya, jendela. Meskipun ini mungkin memang disengaja untuk pameran seperti ini ya. Iya. Tidak nyongkel dari jendela yang sudah digambar ini, enggak ya? Iya, enggak. Hanya ada, kita nemu apa ya, barang temuan terus dijadikan media. Ini juga salah satu pengen ngomongin bahwa ketika kita kerja atau aku kerja di jalan, itu tidak melulu mendapatkan media yang flat, Mas. Jadi dan stensil bisa menyiasati tekstur, lalu ketidakrataan media. Nah, ini salah satunya kita kalau untuk ngomongin teknis, tapi untuk ngomongin value cerita di balik karya ini ya tentang ketulusan tadi yang bisa membuat Ibu Pariah ini menjadi kuat dengan beban kerjanya, itu karena ketulusan dan kecintaan kepada keluarganya. Maka kalau mau belajar tentang cinta dan ketulusan, mari kita balik belajar dari ibu. Ya, seperti sosok ini ya. Kemudian nih ada karya yang lain yang saya kira juga punya karakter khusus. Jih. Ini adalah sebuah sosok seorang wajah gadis kecil, yang kemudian kalau kita amati detail medianya, ini kita akan menemukan kata-kata yang ditutup. Ya. Ternyata ini adalah K, ini ada MA. Ya. Kalau ditelusuri Kimia Farma. Dan dari nama apotek BUMN. Ya, dari komposisi warnanya juga masih tetap. Ini ada biru tua dan oranye. Ya. Ini adalah artefak yang menjadi brand name dari atau brand visual brand dari Kimia Farma. Ceritakan. Ya. Kok bisa karya ini bisa sampai seperti ini? Ya. Medianya juga. Singkat pada. Ya. Untuk medianya ini aku temukan di jalan, lalu idenya aku memasang karya ini di bekas pelang apotek ini. Aku teringat ketika aku pameran di foto forum di Innsbruck, ada satu komite dari rumah sakit rehabilitasi mental, yaitu Sonnenpark di kota Lanz, tetap di Austria. Beliau mengatakan bahwa kamu harus masang karya ini di rumah sakitku karena senyum anak ini adalah seperti obat. Nah, untuk itu ketika aku menemukan pelang apotek ini atau toko obat ini, aku jadi teringat, lalu aku pasangkan karya ini di bekas papan nama Kimia Farma kalau boleh menyebut. Ya, karena ada korelasi tentang memori obat. Senyum dari figur yang ada di karyaku dianggap obat oleh komite rumah sakit Sonnenpark di Lanz, kota Lanz di Austria. Oke. Karena ini judulnya Bukankah Semua Milik Anak-anak Kita? Ya. Ya, ini potret gadis kecil yang jadi model. Kebetulan anak dari seniman ini sendiri. Iya, waktu anak saya masih kecil teman diskusi, ya, sembari ngomong. Ini sama modelnya, tapi pasti ada satu kisah yang unik tentang karya ini. Paling tidak secara visual kita bisa melihat komposisinya menarik. Hanya hitam putih, monokrom, tetapi punya karakter yang kuat secara visual dan mungkin secara semiotik ada sesuatu yang dikisahkan di sini. Ya. Nah, ini aku beri judul Teruslah Merdeka karena harapanku publik bisa membaca secara gestur, secara visual bahwa
Ya, dia dengan apa gerakan yang cukup sederhana, dengan senyumnya, lalu dengan tampilannya itu ya dia cukup comfort, dia cukup nyaman. Oleh karena itu nyaman itu ya bagian esensi dari kemerdekaan. Dia bebas berekspresi, dia bisa mau seperti apa, dia bisa mengekspresikan dirinya seperti apa. Nah, dan dengan kesederhanaan gerak atau gaya atau hanya senyum tipisnya ini, tapi harapanku publik juga bisa membaca atau menangkap bahwa anak ini adalah di saat yang sangat dia inginkan, dia mendapatkan satu suasana yang nyaman. Untuk itu aku beri judul Teruslah Merdeka, karena senyum dan kenyamanan dan pilihan ekspresinya ini adalah representasi merdeka. Jadi sudah merdeka, maka teruslah merdeka. Oke, ya. Harapannya ke anak-anak yang lain juga sama, kita jagain bareng. Misi-misi ya. Ini ada satu karya lagi yang tidak terlalu besar ukurannya, tapi juga punya karakter yang kuat sebagai karya stencil art atau seni grafis ya, printmaking. Yeah. Pada dasarnya printmaking gitu ya. Kalau dari saya komposisinya keren, warnanya meskipun ada tambahan tidak monokrom murni tapi juga ada merah, ini juga menambah karyanya menjadi dramatis menurut saya. Ini ceritanya gimana? Ya. Ini saya bertemu dengan beliau. Artis ini atau seniman ini namanya Mas Yoga, dan karya ini aku buat sebagai bentuk apresiasiku, kekagumanku kepada beliau, karena Mas Yoga ini anak muda kita yang kira-kira umurnya 19-20 tahun Mas, tetapi sebagai anak muda dia memilih ekspresi keseniannya adalah seni tradisi. Dan ketika kami ngobrol, tidak hanya sekedar dia menghafal satu komposisi tari atau apa, menghafal karakter tokoh, tidak, tetapi literasi tentang seni tradisi, tentang pewayangan, tentang tokoh. Ini tokoh Indrajit, anaknya Rahwana, dia cukup paham detail, dan yang lebih aku bikin kagum, dia sampaikan dengan bangga, dengan proud. Dan ini yang buatku, aku bilang ini aku bikin karya sebagai apresiasiku, karena ini seperti oase untukku, bahwa aku diyakinkan bahwa kita masih punya masa depan, bahwa masih ada anak muda yang cukup utuh meneruskan dan mempelajari seni tradisi kita Mas, dengan value-nya yang cukup penting dan relevan untuk hari ini sebenarnya kalau mau kita bedah. Ya, oke. Ini ada dokumentasi yang nanti kita bisa terangkan lebih lanjut karena kita fokusnya ke karya ya. Oke. Tapi ini dokumentasi ketika Sigit di Austria, di London dan di Indonesia yang menarik di belakang Pasar Beringharjo, Pasar Pero Taman, Pasar Beringharjo, Niti Prayan, lalu ini Komplek Youth Center, ini di depan makam Kuncen, ini di Vienna, salah satu sekolah di Vienna, ini dokumentasi perangko yang ada cap kantor posnya. Artinya aku ingin menceritakan bahwa perangko ini bekerja, dan ini perangko aslinya. Kalau aku pertimbanganku, kalau hanya perangko aslinya dia terlalu bersih, dan dengan ini aku ingin menceritakan bahwa perangko dari karya yang ada di teras tadi bekerja, ya, digunakan. Oke, ini juga. Oke, kita masuk ke satu ruang yang juga punya kisah ini. Ada satu karya yang artefaknya dua. Ini karya Sigit, nanti bisa diceritakan, dan untuk memberi penyempurnaan karya itu ada bendera tentang, saya kira ini bentuk opini, sikap tentang Palestina. Saya ambil satu ya. Oke, bisa cerita? Ya. Karya ini aku beri judul Liberta Palestina. Aku sengaja tidak menampilkan situasi anak-anak Palestina saat ini. Misalnya
dengan apa ya, kondisi anak yang lapar atau berebut makanan atau yang luka-luka atau yang tergencet reruntuhan gedung. Karena untukku dunia sudah tahu, jadi kalau aku menampilkan hal seperti itu aku anggap too much ya, karena dunianya sudah tahu, jadi sudah mainstream ya. Ya, dan sudah berlebihan dan sudah too much. Aku percaya bahwa dunia tahu. Untuk itu aku justru mengambil dokumentasi di sekitaran tahun 40-an. Hanya saja aku kontekskan hari ini dengan menambahkan semangka. Dengan semangka ini karena semangka sendiri untuk saat ini menjadi semacam simbol solidaritas, simbol perjuangan, simbol resistensi untuk bagaimana Palestina mempertahankan tanah airnya. Jadi dari dokumentasi ini aku tambah untuk ya setidaknya tanpa bermaksud mengurangi nilai atau mendistorsi realita yang ada gitu. Tapi dengan seperti apa yang aku sampaikan awal tadi, sengaja aku tidak menampilkan kesakitannya anak-anak Palestina saat ini karena aku percaya dunia sudah paham betul untuk apa yang terjadi di Palestina. Kita juga paham betapa sakitnya mereka karena nama mereka pun sekarang sudah disamarkan ya, tidak lagi menjadi Palestina tapi Hamas. Itu ormas yang dianggap hanya ormas yang dianggap memberontak pada tatanan yang ada di situ ya. Dan satu hal aku membuat ini atas nama kemanusiaan karena di sana bermacam keyakinan agama. Bahkan Paus sendiri sudah mengatakan bahwa apa yang dilakukan kepada Palestina adalah teror. Dan harapanku ya dunia bisa, mari kita bersama memperbesar solidaritas kemanusiaan karena dimanapun tempat bisa dipalestinakan. Oke. Terus ini ada satu karya yang kuat secara visual, paling tidak secara artistik. Ada komposisi yang kuat, ada monokrom warnanya hitam putih, tapi kemudian tiba-tiba ada point of interest merah seperti bunga merah di ujung tangan bagian atas dari keseluruhan figur seorang nenek ini. Bisa dikisahkan seperti apa? Ya, aku ingin mengingatkan kembali bahwa kita harus bisa saling menghargai, keyakinan masyarakat kita. Janganlah lagi kita sedikit-sedikitlah memberikan penghakiman bahwa oh itu tidak benar, itu syirik, itu musyrik. Nah, representasi bunga adalah satu bentuk sesuatu yang mulia. Dan nenek ini berdoa, itu efeknya tidak hanya secara vertikal, secara individu beliau dengan Gusti atau dengan Tuhan, tetapi secara horizontal dia menyelamatkan lingkungannya. Karena saat nenek ini berdoa, dia di pinggir sendang dengan pohon yang besar dan lokasinya ada di Gunung Kidul yang kita tahu selalu terancam akan kekurangan air. Nah, dengan mungkin dipilihnya pohon itu menjadi tempat dia sembahyang, itu akhirnya masyarakat di sana bisa menghargai keberadaan pohon itu hingga utuh dan besar sampai hari ini dan sendangnya tidak kering. Jadi dari dua perspektif itu ya, secara vertikal kita semua memiliki hak untuk memiliki keyakinan dan itu dilindungi undang-undang, dan secara efek horizontalnya, secara efek sosialnya, atas aktivitas keyakinan ini, nenek ini bisa ikut serta menyelamatkan adanya air di Gunung Kidul. Dan karya ini adalah seri dari karyaku tentang kearifan lokal wisdom series. Aku membuat satu seri yang aku ambil, aku jahit apa yang kita miliki, lokal wisdom apa yang kita miliki. Karena untukku, untuk menyelamatkan dunia, justru mari kita kembali belajar tentang kearifan lokal.
tanpa bermaksud mendistorsi nilai agama, tetapi efek atau esensi atau value positif dari kearifan lokal yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, marilah kita belajari lagi, kita baca lagi secara objektif, karena sangat memiliki korelasi yang sangat konteks untuk menjawab persoalan hari ini. Oke, gitu. Sip. Terima kasih ya. Sama-sama Mas Gus. Keterangan dari karya-karyamu, kira ini karya yang menarik untuk bisa diperbincangkan lebih jauh. Matur sembah nuwun. Karya yang meskipun sedikit jumlah kuantitasnya, tetapi kualitasnya bisa menginspirasi banyak orang. Matur sembah nuwun. Itu. Matur sembah nuwun. Thank you. Thank you. Ya, terima kasih pangestunya. Matur sembah nuwun Mas Gus. Nuwun. Saya sudah nonton karya Sigit atau Diki Sigit di kebun buku ini, pameran tunggal ketiga dia. Dari kilasan yang saya lihat secara sekilas, itu paling tidak kita bisa memberi gambaran, atau saya punya sedikit gambaran. Pertama, ini bukan karya yang mudah untuk prosesnya. Saya kira ada proses riset, tidak saja riset sosial, riset visual, tapi juga riset yang lain. Meskipun dalam kerangka Diki Sigit sebagai seorang seniman, mamanya dia mengamati, dia melakukan interview terhadap subjeknya, yaitu tokoh-tokoh buruh gendong, kemudian orang-orang sekitarnya yang lain, dan kemudian studi foto juga yang kira-kira dia bisa membuat narasi yang lebih tegas atas apa yang dia inginkan. Yang kedua, saya kira ini bentuk yang lain yang lebih juga subtil tentang realisme sosial. Karya-karya realisme sosial mungkin sudah mulai tidak banyak digemari oleh para seniman di Indonesia kali ini, dewasa ini, tetapi Sigit terus-menerus intensif untuk berkarya dengan tema-tema seperti itu. Dan ini saya kira menjadi pengkayaan tersendiri bagi seni rupa di Jogja dan bahkan di Indonesia, karena saya kira orang memberi semacam identifikasi bahwa karya yang disebut sebagai stencil art atau street art biasanya atau mungkin tidak memberi atau konten atau muatan tentang isu-isu sosial, tapi ternyata Sigit intensif di tema-tema seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman seniman yang lain, dan saya kira juga Sigit bisa belajar banyak tentang banyak hal yang belum digali tentang isu-isu sosial yang saya kira masih banyak sekali di sekitar kita. Indonesia, Yogyakarta, saya kira bisa menjadi salah satu gudang dari isu-isu sosial yang belum selesai, belum tuntas, dan mungkin tak akan pernah tuntas, tapi setidaknya bisa dieliminasi dengan seni rupa sebagai sebuah katup untuk ekspresi, katup untuk menjadikan karya ini sebagai semacam whistleblower, semacam peluit untuk diteriakkan kembali. Oke, terima kasih Sigit, terima kasih juga untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Makasih.